Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan menyampaikan mengenai sistem penerimaan murid baru khususnya untuk jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2025-2026 ya. Sebagaimana informasi ini juga sudah disampaikan secara publik kepada semua unsur ya. Yang pertama mengenai SPMB 2025 Kabupaten Cirebon ini sesuai dengan 3 keputusan ya. Yang pertama adalah Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Kemudian yang kedua adalah mengenai peraturan Bupati nomor 10 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada jenjang TK sampai dengan kesetaraan. Dan yang ketiga adalah keputusan Kadisdik nomor 400.3 garis miring KPTS titik 3242 garis miring Disdik strip 2025 tahun 2025 tentang Juknis SPMB pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2025-2026. Azas yang digunakan pada sistem penerimaan murid baru yang pertama adalah objektif, kemudian transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Untuk persyaratan umumnya, calon murid baru kelas 7 SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan yang kedua, telah menyelesaikan kelas 6 SD atau sederajat ya, seperti itu. Untuk tahapannya ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Untuk jalurnya juga di tahap 1 ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur afirmasi 20% ya. 20% ini terbagi menjadi 2, yaitu jalur ketem ya, keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 19%, dan jalur penyandang disabilitas 1%. Yang kedua adalah jalur prestasi, itu 30%, terdiri dari prestasi akademik nilai rapot sebesar 20% dan prestasi non akademik atau akademik atau kejuaraan ya, itu sebesar 10%. Dan jalur mutasi 5% yang terbagi atas perpindahan tugas orang tua. Kemudian yang kedua adalah jalur putra-putri guru atau tenaga kependidikan, masing-masing 2,5%. Nah, jalur ini hanya berlaku untuk jenjang SD SMP ya. Untuk pendidikan anak usia dini ini tidak berlaku, termasuk pada jenjang kelas 1 SD juga tidak berlaku. Kemudian tahap 2 yaitu jalur domisili. Nah, jalur domisili ini merupakan jalur yang baru karena tahun-tahun sebelumnya yang digunakan adalah jalur zonasi. Apa yang diprioritaskan dari jalur domisili ini? Yang diantaranya untuk presentasinya itu adalah 45%. Kalau zonasi itu 50%, tetapi domisili ini hanya 45%. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara domisili dengan zonasi. Yang pertama adalah diprioritaskan bagi calon murid baru yang berdomisili di daerah wilayah domisili. Artinya jika sekolah tersebut berada di desa A, maka calon murid baru yang mempunyai kartu keluarga di desa A itu akan menjadi prioritas pertama dalam penerimaan murid baru, khususnya jalur domisili. Nah, kemudian yang kedua, setelah
desa tersebut sudah menjadi prioritas, yang kedua adalah yang mempunyai adalah yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga minimal 1 tahun ya, sudah berada di Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian kalau ini sudah terpenuhi, baru nanti ada atau prioritas yang ketiga adalah yang di luar Kabupaten Cirebon, seperti itu. Nah, untuk bisa mendaftar ke jalur domisili ini, maka kartu keluarga yang dimiliki oleh calon murid baru itu diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Kemudian untuk tahap 2 ini atau jalur domisili, siswa boleh memilih atau bisa memilih 2 sekolah pilihan. Kalau di tahap 1 itu mereka hanya memilih 1 pilihan. Nah, untuk tahap 2 mereka bisa memilih 2 sekolah ya, pilihan 1 dan pilihan kedua. Nah, untuk afirmasi jalur KETEM ya, keluarga ekonomi tidak mampu, maka itu harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ada. Yang pertama adalah keikutsertaan murid dalam program penanganan KETEM dari pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, untuk afirmasi KETEM ini segala sesuatunya sudah terdata by system. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak ataupun siswa yang calon murid baru yang didaftarkan itu memang tidak memiliki dokumen pendukung, maka jangan dipaksakan untuk mendaftar ke jalur tersebut ya. Apa bukti keikutsertaannya? Itu dibuktikan dengan pertama mempunyai KIP ya. Nah, KIP ini bisa berbentuk kartu KIP. Kemudian kalaupun tidak ada kartu KIP-nya, asal bisa dibuktikan atau terdata di data KIP online, itu juga sudah lebih dari cukup. Yang tidak boleh adalah memanipulasi data, misalnya kartu KIP punya orang lain diganti namanya atau bagaimana. Nah, maka itu akan terbaca oleh sistem. Yang kedua adalah surat DT Sen ya, atau terdaftar data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui puskesmas desa atau kelurahan setempat. Nah, surat ini yang dimaksud itu adalah terdaftar, bukan baru mengajukan ya. Kemudian data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan kartu Indonesia Sehat. Kartu KIS itu tidak bisa digunakan, dan surat keterangan tidak mampu yang dari desa ya, biasanya ini pun tidak bisa digunakan. Jadi untuk jalur KETEM, prioritas utamanya adalah memiliki kartu KIP atau terdata atau terdaftar di data Sen Puskesos ya, seperti itu. Selanjutnya adalah jalur penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas ini nanti membutuhkan surat keterangan, baik itu dokter atau dokter spesialis dari puskesmas atau rumah sakit ya, yang nanti membuktikan bahwa yang bersangkutan atau calon murid baru itu memang salah satu penyandang disabilitas ya. Penyandang disabilitas itu sangat banyak sekali, ada sekitar 20 jenis. Nah, nanti itu ditentukan dari surat ini, kira-kira yang akan mendaftar ini penyandang disabilitasnya kenapa, misalnya tunarungu, tunagrahita,
atau misalnya autis atau yang lainnya seperti itu. Itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan. Selanjutnya adalah perpindahan tugas orang tua. Dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili, surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi, surat pindah tugas ini atau jalur perpindahan tugas ini bukan hanya untuk ASN, TNI, Polri ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan seperti itu. Nah, ini pun bisa untuk swasta, misalnya dari perusahaan swasta itu pun boleh, dan bisa melakukan pendaftaran menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua ini. Surat penugasan maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi kalau misalnya pindah tugasnya itu sudah 2 tahun berada di wilayah Kabupaten Cirebon, maka itu sudah tidak berlaku. Seperti itu. Kemudian jalur putra-putri anak guru atau tenaga kependidikan dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan. Untuk nilai rapot ya, wajib menyertakan nilai rapot pada 5 semester. Kelas 4 semester ganjil genap, kelas 5 semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester ganjil yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat dari sekolah. Jadi nanti dari sekolah asal itu membuat surat keterangan yang berisi informasi bahwa yang bersangkutan misalnya peringkat keberapa, dari jumlah siswanya berapa per kelas, seperti itu. Kemudian jalur prestasi akademik atau non akademik kejuaraan itu wajib menyertakan sertifikat atau piagam perorangan juara 1, 2, dan 3 atau prestasi bergu juara 1 yang diterbitkan paling singkat 6 bulan atau paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran SPMB. Untuk jalur domisili yang tadi kita sampaikan ya, memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Bagaimana kalau misalnya KK-nya itu baru diterbitkan 1 bulan yang lalu? Apakah bisa mendaftar ke jalur domisili? Tetap bisa mendaftar, tetapi perankingannya ini nanti akan berada di posisi paling bawah, seperti itu. Nah, ketentuan KK-nya bagaimana? Nama orang tua atau calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapot jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi semuanya, bahwa nama siswa dan nama yang tertera di KK ya, yaitu kepala keluarga, itu harus sama dengan yang ada di rapot atau ijazah siswa tersebut juga. Jadi istilahnya itu tidak boleh atau tidak bisa numpang kakak ya. Numpang kakak itu misalnya ada saudaranya yang berada di wilayah Gegesik, dianya misalnya aslinya itu berada di luar kota, dia numpang nih ikut sebagai famili lain. Nah, itu tidak bisa, kecuali famili lainnya itu tertera di dokumen biodata rapot atau ijazah siswanya. Yang kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Kalau misalnya dari 5 tahun yang lalu yang bersangkutan masih tetap berada di lokasi yang sama, berada di lingkup kegiatan SPMB tersebut,
Kemudian misalnya ada salah satu anggota keluarga yang lahir atau ada yang meninggal sehingga mau tidak mau harus ada perubahan kakak. Nah, itu masih bisa digunakan untuk mendaftar ke jalur domisili ini. Kemudian perubahan pada kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, penambahan anggota keluarga, ada anggota keluarga yang meninggal, pindah, atau kartu keluarga hilang. Nah, itu boleh titi mangsanya kurang dari 1 tahun, asal memenuhi 3 poin ini. Perubahan data pada kakak harus disertakan kakak yang lama bagi perubahan data. Ketika ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga, maka kakak yang lamanya wajib disertakan untuk memperkuat bahwa memang yang bersangkutan itu berada di domisili yang sama sebelumnya. Dalam hal kakak tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Untuk calon murid karena keadaan tertentu, sekali lagi, ini untuk calon murid karena keadaan tertentu, misalnya karena korban bencana atau misalnya karena sesuatu hal, itu bisa digantikan dengan surat keterangan domisili. Ya, tetapi bukan siswa yang memang senyatanya berada di wilayah tersebut dan tidak ada masalah dengan dokumen itu, maka surat keterangan domisili ini tidak berlaku. Kemudian status keadaan tertentu meliputi bencana ditetapkan oleh pemerintah. Dokumen-dokumen yang di atas ini bisa diabaikan jika kondisi wilayah tertentu itu terjadi bencana atau bencana sosial, ya. Misalnya karena kakaknya terbakar ataupun hanyut karena banjir atau longsor dan lain-lain, maka dokumen ini bisa diabaikan. Kemudian afirmasi penyandang disabilitas, ya. Nah, ini yang tadi sudah kita sampaikan, berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian prioritasnya tetap ketika penyandang disabilitas yang mendaftar ini banyak, maka akan ada penyaringan, ya, dengan urutan prioritasnya adalah yang pertama berada di desa sesuai dengan kedudukan satuan pendidikan, yang kedua sesuai dengan jarak sekolah dan siswa tersebut, yang ketiga berdasarkan usia yang tertera di akta kelahiran atau kartu identitas anak, dan yang keempat berdasarkan verifikasi pendaftaran. Siapa yang lebih cepat, maka itu yang nanti akan lebih dulu mendapat prioritas. Untuk KIP juga sama, ya, jalur KIP yaitu untuk siswa yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk perankingannya, yang pertama adalah berada di desa yang sama dengan sekolah tujuan. Yang kedua baru berdasarkan lokasi jarak terdekat dengan sekolah tujuan. Yang ketiga berdasarkan usia yang lebih tua dari akte kelahiran atau kartu identitas anak. Dan yang keempat berdasarkan siapa yang lebih cepat menyelesaikan verifikasi pendaftaran. Untuk perpindahan tugas orang tua, yang pertama adalah yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah, kemudian berdasarkan usia, dan yang ketiga adalah berdasarkan verifikasi pendaftaran yang lebih awal. Untuk putra-putri tenaga kependidikan, pertama untuk prioritas, ya, urutan prioritasnya adalah berdasarkan yang bertugas terlama pada satuan pendidikan tujuan. Artinya ini adalah anak, bapak, dan ibu guru di sekolah yang dituju. Nah, kalau misalnya ada banyak, maka akan di-ranking berdasarkan yang paling lama
mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua, berdasarkan jarak lokasi terdekat dari rumah ke sekolah tujuan. Untuk ruang lingkupnya Dinas Pendidikan di Kabupaten Cirebon, yaitu dari jenjang TK, kelompok belajar, TPA, SPS, SD, SMP, kesetaraan yang ada di Kabupaten Cirebon. Baru parameter berikutnya adalah calon murid yang jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan yang orang tuanya itu berdinas atau bertugas di RA, ya, MI, MTS, MA, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Cirebon, ya. Seperti itu. Jadi di sini dibedakan antara guru yang mengajar di SD dan yang di MA. Ini yang di Dinas Pendidikan, ini yang di Departemen Agama. Kemudian SMA, SMK ini yang di provinsi, ya, itu menjadi prioritas yang ketiganya. Nah, ini untuk parameter seleksi, ya, tadi sudah kita sampaikan untuk yang bertugas di satuan pendidikan. Kemudian juga ini juga sama. Oke, lanjut ke kejuaraan, ya. Kejuaraan dengan prioritasnya adalah hasil pembobotan prestasinya. Prestasi yang dimiliki itu jenis lombanya apakah akademik atau non akademik, tingkatnya apakah tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, peringkatnya juga peringkat yang keberapa, 1, 2 atau 3. Nah, ketika ada prestasi yang sama nilainya, yang kedua parameternya adalah jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah tujuan. Yang keempat, yang ketiga yaitu dari usia yang lebih tua, dan yang keempat yang pertama mendaftarkan. Untuk domisili, pertama memiliki sekolah tujuan sebagai pilihan 1. Yang kedua, bertempat tinggal di desa kelurahan yang sama dengan sekolah tujuan. Yang ketiga, yang jaraknya paling dekat dengan sekolah tujuan. Yang keempat, yang usianya lebih tua. Dan yang kelima adalah berdasarkan verifikasi pendaftaran yang lebih awal. Untuk jalur domisili juga, ya, untuk ketentuan dokumen, ya, kakaknya yaitu yang kurang dari 1 tahun, ya. Yang pertama adalah prioritasnya adalah yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, dan tentunya kakaknya sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian baru setelahnya adalah yang kakaknya kurang dari 1 tahun. Setelahnya baru yang berada atau kakaknya di luar Kabupaten Cirebon, ya, seperti itu. Nah, ini parameternya. Prioritas yang pertama adalah yang memiliki sekolah tujuan sebagai pilihan 1. Ketika pilihan satunya adalah sekolah A, maka dia akan menjadi prioritas pertama. Tetapi ketika dia pilihan sekolah A itu merupakan pilihan kedua, maka dia akan menjadi prioritas berikutnya, ya. Oke, kemudian mengenai ini, ya, yang memiliki kartu keluarga dari luar Kabupaten Cirebon. Nah, sepertinya untuk sampai ke parameter yang ketiga ini agak susah, ya, terutama untuk sekolah-sekolah yang besar, karena jangankan dari luar kabupaten, dari dalam kabupatennya saja itu biasanya sudah membuang, ya, atau sudah kelebihan pendaftar daripada kebutuhan kuotanya, kecuali yang memang sekolah perbatasannya atau sekolah yang mungkin menjadi prioritas kedua, ya. Nah, itu biasanya
dari kuota yang ada. Untuk bisa memenuhi kuota tersebut itu agak susah. Maka untuk memiliki untuk pendaftar ya, mohon maaf, untuk pendaftar yang kartu keluarganya berada di luar Kabupaten Cirebon, ini bisa kemungkinan untuk masuk ya. Kita ambil contoh untuk wilayah Kabupaten Cirebon itu adalah SMP 2 Gegesik yang lokasinya berbatasan langsung dengan kabupaten atau wilayah Indramayu. Nah, desa terdekat dari sekolah tersebut adalah merupakan dari Kabupaten Indramayu, sehingga siswanya hampir separohnya merupakan siswa dari luar kabupaten. Optimalisasi, nah ini adalah untuk tahap 1 dan tahap 2. Jika ya dari tahap 1 itu ada yang tidak terpenuhi, maka sisaan dari kuota itu akan langsung ditambahkan ke tahap kedua ya, yaitu domisili. Contoh misalnya menerimanya 300, tahap 1 harusnya 150, ternyata yang daftar baru 100, maka yang 50 itu misalnya akan dilimpahkan langsung ke tahap berikutnya. Untuk jadwal pelaksanaan SPMB ya, untuk tahap 1 ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu calon murid juga ya, dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28. Ini merupakan kegiatan pendaftaran dan verifikasi berkas. Pendaftaran ini dilakukan mandiri oleh calon murid baru ya. Nah, pendaftaran bisa dilakukan dari mana saja karena segala sesuatunya dilakukan secara online ya. Nah, kegiatan ini setiap hari dibuka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Seperti itu. Kemudian di tanggal 28, karena 28 ini merupakan hari terakhir pendaftaran, maksimal verifikasi berkas ataupun misalnya sudah daftar kemudian ingin cabut berkas, itu maksimal akan diterima di pukul 11.00 ya. Jadi kalau misalnya sudah daftar di sekolah A, ternyata ingin pindah ke sekolah B atau ingin membatalkan, silakan dilakukan sebelum jam 11 siang ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu untuk pengumuman ya, tanggal 30 Juni paling lambat jam 12 itu sudah ada pengumuman penetapan murid baru. Nah, ini pun biasanya dilakukan secara online ya, langsung melalui alamat web yang sudah disediakan. Setelah pengumuman tanggal 1 dan 2 Juli-nya itu sudah langsung daftar ulang. Ketika anak Bapak Ibu calon murid baru itu dinyatakan diterima di sekolah tujuan, maka wajib melakukan daftar ulang. Ketika tidak daftar ulang, maka data calon murid baru itu akan terkunci sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitas di tahap kedua. Nah, untuk tahap 2 itu sudah langsung mulai di tanggal 3 sampai dengan tanggal 8. Sama posisinya ya, ini pendaftaran dan verifikasi berkas. Pendaftaran terakhir jam 12 ya. Kemudian verifikasi berkas hari terakhir paling lambat sampai jam 2. Kemudian di 8 Juli-nya itu kalau ada yang pencabutan berkas maksimal jam 11. 9 Juli itu sudah pengumuman dan penetapan murid baru. 10 dan 11-nya itu sudah dilakukan kegiatan daftar ulang untuk tahap kedua ya. Nah, tanggal 27 kenapa tidak ada buka lapak ya? Karena itu merupakan libur nasional Tahun Baru Islam. Kemudian di 6 Juli juga di sini tidak ada nih tanggal 6 karena tanggal 6 itu merupakan hari Minggu. Kemudian waktu pelayanan
dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian waktu istirahat jam setengah 12 sampai dengan jam 1. Kemudian untuk SPMB, SMP swasta dan SMP terbuka. Ketika SMP negeri ya sudah melakukan daftar ulang, di tanggal terakhir itu adalah di tanggal 11 Juli. Selanjutnya langsung ya disambung dengan SMP swasta dan SMP terbuka. Tetapi umumnya SMP swasta itu sudah membuka pendaftaran jauh-jauh hari, bahkan sebelum pelaksanaan SPMB 2025 biasanya sudah melakukan rekrutmen calon murid baru, dibatasi sampai dengan 31 Agustus seperti itu biasanya ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan bahwa sinkron terakhir atau sinkron awal kegiatan ataupun aplikasi Dapodik. Tapi kalaupun misalnya sinkronisasinya bukan 31 Agustus, nanti ini akan menyesuaikan. Kemudian hari MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, hari pertama sudah mulai berjalan di tanggal 12 ya, 12 Juli itu merupakan hari MPLS hari pertama. Kemudian MPLS-nya pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 hari, 14, 15, 16 Juli 2025. Kemudian KBM sudah langsung berjalan di tanggal 17 Juli 2025 di hari Kamisnya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa kami sampaikan mengenai SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.